Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester kami dengan judul Pertolongan Kegawatan Intoksikasi Makanan, Obat dan Binatang Berbisa. Keracunan makanan dapat disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi kadaluarsa atau beracun. Gejala keracunan yang umum terjadi yang pertama mual, yang kedua muntah, dan yang ketiga diare. Kemudian waktu munculnya gejala keracunan sangat beragam, mulai dari 1 jam hingga 28 hari setelah makanan tersebut dikonsumsi. Kemudian kondisi yang perlu diwaspadai yang pertama diare lebih dari 3 hari dan demam tinggi lebih dari 38,6 derajat Celcius. Ketiga, sulit bicara atau melihat, dehidrasi parah, dan urin berdarah. Dan pertolongan pertama saat keracunan makanan, menguatkan rasa mual dan muntah dengan cara pertama, konsumsi makanan ringan yang tawar, usahakan tetap minum, jangan konsumsi obat anti mual tanpa konsultasi ke dokter. Keracunan obat adalah kondisi yang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan obat, baik dosis yang berlebihan maupun kesalahan dalam mengkombinasikan obat. Gejala dan cara mengatasi keracunan obat dapat berbeda tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Gejala keracunan obat bisa berbeda-beda tergantung pada jenis dan dosis obat yang dikonsumsi serta kondisi kesehatan orang tersebut ketika mengonsumsi obat. Beberapa gejala umum yang dapat muncul pada seseorang yang mengalami keracunan obat adalah sebagai berikut. Pertama, gangguan pencernaan seperti mual muntah atau muntah darah, sakit perut, diare, dan perdarahan pada saluran cerna. Kemudian nyeri dada, detak jantung lebih cepat, sulit bernapas atau sesak napas, pusing atau sakit kepala, kejang, penurunan kesadaran, bahkan hingga koma, kulit atau bibir kebiruan, hilang keseimbangan, kebingungan atau gelisah, halusinasi. Penata laksanaan keracunan obat. Pertama, perhatikan gejala-gejala keracunan seperti mual muntah, pusing, sakit kepala, linglung, kejang, atau bahkan pingsan. Kedua, segera hubungi layanan kontak darurat, lalu sampaikan gejala yang muncul, jenis obat yang diminum, dosis obat, dan waktu terakhir obat tersebut digunakan. Ikuti petunjuk pertolongan pertama pada korban keracunan yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis yang terhubung melalui layanan kontak darurat. Kemudian pastikan jalan napas korban terbuka, lalu lakukan pengecekan tanda-tanda vital pada tubuh korban terutama denyut nadi dan laju pernapasannya. 5. Jika korban tidak bernapas dan denyut nadi tidak terasa, Anda dapat memberikan resusitasi jantung, paru, dan napas buatan. Jangan memberikan obat, makanan, atau minuman apapun untuk menetralkan racun kecuali petugas medis menyarankannya. Baringkan tubuh korban menghadap kiri dan buatlah ia senyaman mungkin. Jika korban muntah, segera bersihkan mulutnya agar tidak menghalangi jalan napas. Penata laksanaan gigitan berbisa. Penata laksanaan gigitan ular atau snake bite dapat dibagi menjadi pertolongan pertama, pre-hospital treatment, penata laksanaan kegawat daruratan, serta terapi antivenin dengan serum antibisa ular. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada pasien gigitan ular sebelum dibawa ke RS adalah: pertama, identifikasi jenis ular dari bentuk, warna, dan karakteristiknya. Kemudian pindahkan korban ke tempat yang
posisi fungsional lebih rendah dari posisi jantung dan bidai, dan balutan kompresi yang tidak terlalu ketat. Pastikan pulpasi distal dan capillary refill time tetap adekuat. Segera bawa pasien ke rumah sakit terdekat tanpa menunggu munculnya tanda-tanda sistemik. Terima kasih. Dan juga bagi teman-teman yang baru lulus sekolah SMA SMK yang sedang mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau yang biasa kita kenal dengan UNPI. Di kampus kami mempunyai 6 program studi. Yang pertama Fakultas Keperawatan, dan yang kedua Fakultas Pertanian, dan yang ketiga Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, dan yang keempat Fakultas Hukum, kelima Fakultas Pertanian, dan yang keenam Fakultas Sastra. Bagi teman-teman dan adik-adik semua yang masih bingung untuk mencari tempat kuliah, mari bersama-sama dengan kami untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia